Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delon dengan NPM 231506131. Di sini saya akan mereview atau meresum hasil dari studi literatur saya tentang arsitektur teknologi informasi. Guna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Gigi Fordanama, STMTI IPM. Nah, dari studi literatur yang saya dapatkan dari kasus tentang eh, arsitektur teknologi informasi, di sini saya menggunakan judul jurnal eh, yaitu Perancangan Arsitektur Teknologi Informasi pada Perusahaan Agrokompleks menggunakan pendekatan TOGAF EDM, ADM. Nah, untuk penulisnya sendiri itu Netsi Hans Vindati, Wing Wahyu Winarno, dan M. Rudianto Arif. Saya dapatkan dari jurnal yang dipublis oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, masuk ke pendahuluan dari jurnal. Nah, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut perusahaan untuk mampu menyesuaikan strategi bisnis dengan dukungan sistem digital. Perusahaan agrokompleks berbasis multi-level marketing menghadapi tantangan besar karena jumlah anggota yang harus bertambah dan tersebar di seluruh Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah keterbatasan akses informasi mengenai produk, jaringan, maupun bonus yang selama ini hanya disampaikan melalui teknologi telepon ataupun email. Kondisi tersebut membuat anggota tidak memperoleh informasi secara cepat dan real time. Sebagai solusi, perusahaan merencanakan pengembangan aplikasi mobile berbasis Android. Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung layanan digital seperti transaksi, konsultasi, penyuluhan, hingga interaksi antar anggota. Untuk memastikan aplikasi ini sejalan dengan strategi bisnis perusahaan, maka diperlukan suatu kerangka kerja arsitektur teknologi informasi yang sistematis, yaitu Enterprise Architecture dengan pendekatan TOGAF, ADM atau Architecture Development Method. Nah, untuk TOGAF sendiri atau The Open Group Architecture Framework adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan enterprise architecture dalam organisasi atau perusahaan. TOGAF menyediakan metodologi yang terstruktur untuk memastikan bahwa strategi bisnis perusahaan selaras dengan sistem teknologi informasi yang digunakan. Dengan kata lain, TOGAF membantu perusahaan agar pengembangan TI tidak berjalan sendiri, tetapi mendukung tujuan bisnis perusahaan. Fungsi utama dari TOGAF itu sendiri yang pertama itu menyediakan peta jalan atau roadmap untuk pengembangan sistem teknologi informasi. Yang kedua itu untuk membantu menyatukan strategi bisnis dengan TI. Yang ketiga itu mengurangi risiko dalam proyek TI dengan pendekatan dan yang terstandar. Dan yang keempat itu memberikan panduan detail mulai dari perencanaan, desain, hingga implementasi arsitektur. Dan yang terakhir itu untuk memastikan sistem teknologi informasi yang dibangun itu fleksibel, terukur, dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan. Nah, tujuan dari penelitian ini antara lain. Yang pertama, panduan dalam pengembangan sistem informasi yang lebih terarah. Yang kedua itu, mekanisme kontrol terhadap implementasi TI. Dan yang ketiga itu, dasar evaluasi yang jelas untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut yaitu menggunakan pendekatan action research yang melibatkan peneliti dan pihak perusahaan dalam merancang solusi secara kolaboratif. Perusahaan perancangan mengacu pada kerangka TOGAF 9.1 ADM dengan pembatasan pada 4 fase utama, yaitu ada preliminary phase, yang kedua itu ada architecture vision atau fase A, yang ketiga itu ada bisnis arsitektur atau fase B. Yang keempat itu ada information system arsitektur atau fase C. Dan yang kelima itu ada teknologi arsitektur atau fase D. Nah, untuk preliminary
phase ini berisi tentang identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup arsitektur dan penentuan prinsip arsitektur serta pemetaan stakeholder. Untuk yang arsitektur vision atau fase A, itu terdiri dari penyusunan arah strategi perusahaan dengan value chain model yang terus untuk merumuskan visi jangka panjang sistem teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis. Yang ketiga itu ada bisnis arsitektur atau fase B yang berisi pemodelan proses bisnis menggunakan use case model dan menggambarkan interaksi antar aktor seperti anggota, admin, dan distributor. Yang keempat itu ada information system arsitektur atau fase C. Di dalam information system arsitektur berisi pemodelan data dan aplikasi menggunakan kelas diagram, serta menjelaskan hubungan antar entitas dalam data dari sebuah sistem. Nah, yang kelima itu ada teknologi arsitektur atau fase D, yang berisi tentang menentukan kebutuhan teknologi meliputi server, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, serta topologi jaringan yang serta berisi perancangan infrastruktur yang mendukung implementasi aplikasi Android. Nah, selanjutnya itu terdapat gambar alur dari penelitian tersebut. Yang pertama itu ada diagnosing. Pada diagnosing tersebut terdapat beberapa komponen yang penting dalam diagnosing tersebut. Yang pertama itu ada studi literatur dan pengumpulan data awal. Yang kedua itu ada latar belakang masalah. Yang ketiga itu ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, penentuan framework, dan perancangan RACE. Nah, yang kedua itu ada alur action planning yang berisi pembuatan panduan wawancara serta analisis permasalahan stakeholder dan kebijakan. Yang ketiga itu ada action taking yang berisi observasi dan wawancara, pengolahan data, analisis data, dan analisis gap, serta perancangan enterprise arsitektur. Yang hasil dari blueprint enterprise arsitektur PT NASA, arsitektur world report value chain model, UML use case, kelas diagram, spesifikasi teknologi dan topologi jaringan. Alur selanjutnya itu ada evaluating yang berisi pengujian blueprint enterprise arsitektur menggunakan SHCT toolkit. Yang selanjutnya itu ada specifying learning, nah yang berisi review dan usulan. Dan apabila review dan usulan itu sudah terpenuhi atau sudah memenuhi standar dari perusahaan, maka arsitektur teknologi ini bisa dijalankan atau bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu terdapat hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada blueprint enterprise arsitektur. Hasil dari penelitian menghasilkan sebuah blueprint arsitektur yang dapat dijadikan panduan pengembangan aplikasi mobile. Blueprint ini mencakup visi dan strategi TI yang sejalan dengan tujuan bisnis. Proses bisnis yang dimodalkan dalam bentuk use case, struktur data, dan aplikasi yang digunakan melalui kelas diagram, serta arsitektur teknologi berupa topologi jaringan dan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Yang selanjutnya itu ada fitur aplikasi mobile. Nah, di dalam fitur aplikasi mobile terdapat fungsi utama. Yang pertama ada layanan konsultasi online untuk membantu anggota dalam bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua itu ada fasilitas jual beli hasil panen secara digital. Yang ketiga itu ada penyuluhan berbasis teknologi yang memungkinkan anggota mengirim pertanyaan disertai gambar. Yang terakhir itu ada akses real time terhadap informasi produk dan bonus. Nah, fitur ini didapatkan setelah melakukan wawancara terhadap stakeholder yang terlibat dalam sebuah sistem teknologi informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada validasi blueprint. Nah, blueprint diuji menggunakan SACT Toolkit yang dikembangkan oleh University of Nottingham.
Hasil pengujian memperoleh skor 3,87 yang menunjukkan bahwa perusahaan masih dalam tahap awal dalam pemahaman enterprise arsitektur. Namun demikian, penelitian ini berhasil memberikan landasan strategis yang kuat untuk pengembangan sistem teknologi informasi ke depannya. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut yaitu penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan TOGAF ADM efektif digunakan dalam perancangan enterprise arsitektur pada perusahaan agrokompleks. Blueprint yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai paduan teknis dalam pengembangan aplikasi mobile Android, alat kontrol, dan evaluasi implementasi sistem teknologi informasi, serta landasan strategis perusahaan dalam proses transformasi digital. Dengan penerapan arsitektur ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat layanan digital, dan lebih siap menghadapi persaingan di era teknologi informasi saat ini. Demikianlah hasil review atau resume dari jurnal yang saya dapatkan. Terlebih terkurang mohon maaf dan apabila terdapat salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.